Perjalanan hidup Prabowo Subianto menuju kursi Presiden Indonesia bukanlah kisah yang singkat dan mudah. Jalan yang ia tempuh penuh dengan jatuh bangun, kontroversi, serta kegagalan yang berulang. Namun dari semua itu, satu hal yang tidak pernah hilang adalah tekad dan keteguhan untuk terus bangkit. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951. Ia merupakan putra dari ekonom ternama Indonesia, Sumitro Djojo Hadikusumo. Sejak muda, Prabowo memilih jalan sebagai prajurit. Ia menempuh pendidikan militer dan kemudian bergabung dengan pasukan elit TNI, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Karir militernya terbilang cemerlang. Prabowo dikenal sebagai perwira yang tegas dan memiliki pengalaman tempur di berbagai operasi militer. Ia bahkan sempat dipercaya menjadi Komandan Jenderal Kopassus, salah satu posisi paling prestisius dalam militer Indonesia. Namun perjalanan karir militernya tidak selalu mulus. Pada masa pergolakan politik yang terjadi setelah reformasi 1998, nama Prabowo terseret dalam berbagai kontroversi. Situasi politik yang memanas saat itu membuat karir militernya berakhir secara tiba-tiba. Ia diberhentikan dari jabatannya dan meninggalkan dunia militer. Bagi banyak orang, peristiwa itu mungkin menjadi akhir dari perjalanan karir. Namun bagi Prabowo, itu justru menjadi awal dari babak baru dalam kehidupannya. Setelah beberapa tahun berada di luar negeri dan menekuni dunia bisnis, Prabowo kembali ke Indonesia dan mulai aktif di dunia politik. Ia mendirikan partai politik bernama Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Melalui partai inilah ia mulai membangun kembali pengaruhnya di panggung politik nasional. Ambisi besar Prabowo adalah menjadi pemimpin Indonesia. Ia pun mencoba peruntungannya dalam pemilihan presiden. Pada pemilihan Presiden Indonesia 2014, Prabowo maju sebagai calon presiden dan berhadapan dengan Joko Widodo. Pertarungan politik saat itu berlangsung sangat ketat, namun hasil akhirnya menunjukkan Prabowo harus menerima kekalahan. Tidak berhenti di situ, Prabowo kembali maju dalam pemilihan Presiden Indonesia 2019. Sekali lagi ia berhadapan dengan Joko Widodo. Harapan besar pendukungnya kembali diuji. Namun hasil pemilu kembali menunjukkan kekalahan bagi Prabowo. 2 kali gagal dalam pemilihan presiden tentu bukan hal yang mudah diterima. Banyak tokoh politik memilih mundur setelah mengalami kekalahan berulang. Namun Prabowo justru menunjukkan sikap yang berbeda. Alih-alih menjauh dari pemerintahan, ia justru mengambil langkah mengejutkan dengan bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2019, Prabowo dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Keputusan ini dianggap sebagai langkah rekonsiliasi politik yang penting bagi stabilitas nasional. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo aktif memperkuat sistem pertahanan Indonesia, termasuk modernisasi alat utama sistem senjata, serta memperluas kerjasama militer dengan berbagai negara. Pengalaman panjang di militer, bisnis, dan politik akhirnya menjadi bekal penting bagi langkah berikutnya. Pada pemilihan Presiden Indonesia 2024, Prabowo kembali maju dalam kontestasi politik nasional. Setelah perjalanan panjang penuh liku, kali ini hasilnya berbeda. Dukungan masyarakat yang besar mengantarkan Prabowo meraih kemenangan dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemenangan tersebut menjadi penutup dari perjalanan politik yang sangat panjang. Dari seorang perwira militer yang pernah berada di puncak karir, kemudian mengalami kejatuhan, menghadapi kekalahan berulang dalam pemilu, hingga akhirnya berhasil mencapai kursi tertinggi di negara ini. Kisah perjalanan Prabowo Subianto menunjukkan bahwa dalam politik, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ketekunan, strategi, serta kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan bisa mengubah arah sejarah seseorang. Dari dipecat sebagai Komandan Kopassus, hingga akhirnya menjadi Presiden Indonesia, perjalanan panjang Prabowo Subianto kini menjadi salah satu kisah politik paling dramatis dalam sejarah Indonesia modern.